Video kali ini saya mau ngobrolin soal pembajakan, fenomena pembajakan film, setidaknya di Indonesia. Jadi video saya kali ini itu sebenarnya sedikit banyak terinspirasi dari video dari teman saya, Podstalgia. Videonya yang ini saya kasih tambah di sini. Di situ Novia, si hostnya, teman saya juga, dia ngobrolin soal semacam himbauan lah, jangan ayolah penonton Indonesia terutama jangan ngebajak yuk gitu. Jadi kayak kalau nonton film-film Indonesia terutama jangan nantilah nunggu di Telegram aja, nunggu gitu-gitu gitu kan. Mungkin lebih ke himbauan sana aja. Jadi kayak si Novia ini lebih kerasa gitu, kenapa sih filmnya tuh kan ada nih tayang di bioskop, kenapa kok banyak orang yang itu mental mental nonton film di Telegram. Itu kan sangat ini ya, sangat meresahkan gitu. Jadi beliau bilangnya gitu. Jadi kayak yuk kalau mau mendukung industri perfilman Indonesia yang menurut saya ini tahun-tahun sekarang tuh lagi tahun-tahun kerennya, karena banyak film Indonesia yang bagus gitu. Kalau dulu mungkin identiknya sama film-film horor yang paha dada aja, kayak film-film horor yang mengumbar mengumbar sisi erotismenya. Jadi kayak clickbait lah, jadi kayak kalau nonton film horor banyak yang seksi-seksi baratnya kayak gitu. Dan untuk tahun-tahun sekarang saya merhatiinnya film-film Indonesia lagi bagus. Jadi himbauan untuk jangan nonton bajakan itu bagus gitu. Jadi kayak mendukung industri kita seperti itu. Kalau kemarin di video di Podstalgia seperti itu. Dan kalau saya sebenarnya di video kali ini agak ngambil sudut pandang yang sedikit berbeda. Jadi lebih ke kenapa sih orang-orang Indonesia itu masih banyak yang bermental nonton bajakan atau nontonnya di Telegram aja kayak gitu-gitu tuh. Jadi lebih ke pertama, jelas salah satu faktor utamanya bisa jadi karena faktor ekonomi. Jadi kayak mereka menganggap kalau hiburan nonton film itu tuh kalau bisa diakses secara gratis ya udah nikmatin dari situ gitu. Banyak yang seperti itu. Jadi ya kita ibaratnya orang yang lebih yang emang manusiawi lah buat pengen nonton, pengen mendapat hiburan secara gratis. Tapi kan di video yang kemarin, videonya si Podstalgia ngebahas kalau sebuah film itu dibikin oleh banyak pihak gitu. Jadi kayak ada kru yang terlibat gini. Kalau misalnya dibajak kan itu uangnya nggak masuk secara resmi, dan uangnya itu nggak terdistribusi ke para kru yang membuat film. Jadi ya lebih ke sana sih kalau dari Mbak Novia bilang gitu. Jadi kalau saya mikirnya banyak yang membajak film, banyak yang nunggu di Telegram segala macam karena ya itu tadi, pertama karena banyak yang ya udah nggak peduli gitu, dia pengen dapat hiburan nonton film dan selama itu gratis ya udah gitu. Tapi sebenarnya problem-problem mental bajakan seperti ini tuh sebenarnya nggak menghinggap ke nggak ke orang-orang berekonomi rendah ibaratnya, sorry ya. Tapi juga banyak loh orang-orang yang kaya raya, punya mobil segala macam, tapi juga nonton film atau nonton drakor di Telegram gitu. Itu kan sebenarnya ya kalau buat saya yang paham itu kan sebenarnya ilegal. Tapi sebenarnya ada juga orang-orang yang banyak duit kayak gini tuh, mereka tidak paham kalau nonton di Telegram itu salah gitu. Ada juga. Tapi ada juga sih sebenarnya tahu nih nonton download di Telegram itu udah tahu ilegal tapi dilakukan juga gitu. Itu salah. Itu menurut saya salah sih, karena
Ya harusnya menghargai lah gitu, dan banyak yang orang-orang jadi tidak tidak pandang ekonomi. Kalau yang orang yang tidak menghargai itu tidak pandang ekonomi, jadi kayak mau kaya mau miskin itu pasti ada aja yang mental seperti ini gitu, nggak peduli gitu, nggak peduli kalau seberapa sulitnya sebuah film, sebuah series diproduksi, itu nggak peduli, dia pengen nonton hiburan, pengen nonton, kalau bisa gratis ya udah gitu. Dan menurut saya faktor lain yang bikin mereka tidak peduli itu ya karena mereka yang nonton-nonton di Telegram ini tidak terjun di industrinya langsung gitu. Misalnya ibaratnya nggak, kalau si orang-orang ini menjadi salah satu kru filmnya, salah satu kru film, atau ya pernah jadi terlibat dalam pembuatan seri segala macem, kayaknya nggak tega gitu. Dalam artian, ya saya tahu nih capeknya jadi ini apa, bawa lighting segala macem, nulis skrip segala macem, kayaknya nggak bakal tega kalau nonton ini apa, nonton di jalur yang tidak resmi gitu. Jadi mereka tahu, mereka paham gitu. Ini teh sulit, ya udah mereka menghargai itu dengan menikmati tontonan ini lewat jalur legal. Entah itu nonton film di bioskop saat filmnya tayang, atau nonton film di platform resmi ketika filmnya tayang dan harus berbayar gitu loh. Seperti itu. Jadi mereka-mereka ini nggak paham, mereka ini nggak paham dan nggak peduli karena mereka tidak terlibat, orang-orang ini tuh nggak terlibat dalam pembuatannya gitu. Nah, hal kayak gini tuh pernah dibahas juga dalam sebuah series di Netflix, judulnya The Playlist kalau nggak salah. Nah, si play di salah satu adegan itu, eh jadi saya mau kilas sedikit info aja tentang si The Playlist. The Playlist ini tuh berkisah tentang sejarah pembuatan Spotify. Kalau buat kalian yang tahu, yang nikmatin musik segala macam, masih cukup familiar sama si Spotify. Dan si The Playlist ini tuh semacam biopik, series yang nyeritain tentang sejarah si Spotify ini terbentuk seperti apa. Nah, dalam sebuah episode ada adegan di mana sekumpulan orang kaya itu bikin sebuah perayaan, bikin sebuah pesta. Dan dalam sebuah pesta itu kan biasanya ada musik ya, musik yang teriring. Nah, di situ si orang kaya ini ngeplay musik MP3 di Winem kalau nggak salah, ada salah satu episodenya. Dan mereka ya udah santai-santai aja, oh yang penting ada musik yang mengiringi di pesta, mereka bahagia gitu. Nah, yang lucunya di saat salah satu apa namanya, peserta peserta undangan pesta tersebut tuh ternyata orang yang bergerak di bidang industri musik. Jadi ketika si orang ini melihat, loh ini kok nonton apa, nonton ngeplay ngeplay musiknya kok dibejakan dari MP3, terus mereka pokoknya dia marah. Dan dia maksudnya dikonfrontasi lah, ini nggak boleh seperti ini, orang-orang seperti kalian ini yang bikin industri musik ini jadi rusak gitu, ibaratnya kayak gitu. Terus si yang orang kaya yang ngeplay musik dengan MP3 ini juga dia ya mungkin saya nggak bisa bilang berkelit, tapi mungkin dia nggak paham kalau itu tuh ternyata sebuah tindakan yang salah gitu. Nah, kan dari sini sebenarnya kita tahu nih kalau misalnya orangnya terlibat langsung dalam sebuah apa ya, pembuatan karya seni, entah itu film, entah itu musik, entah itu program produk-produk karya seni lainnya, mungkin mereka bakal lebih aware gitu tentang pengetahuan soal membajak ini. Jadi kayak mereka tuh harusnya mengikuti apa ya, mengikuti prosedur untuk menikmati karya ini lewat jalur yang seharusnya resmi gitu. Jadi balik lagi sebenarnya, mental bajakan ini tuh bukan terbatas dari dialami oleh orang-orang yang ekonominya rendah. Jadi kayak dia bukan masalah nggak punya uang untuk nonton film, nggak punya uang untuk
meluangkan waktu apa ya berkorban untuk sekian puluh rupiah untuk nonton film secara resmi, bukan. Tapi emang banyak orang yang nggak paham kalau nonton film di secara jalur bajakan itu salah gitu. Jadi ya karena mereka nggak terlibat gitu aja, balik lagi sih. Dan ngomongin soal membajak, eh kalau menurut saya sih, buat ya saya jujur saya juga pernah mengalami fase di mana saya menikmati film dengan nonton film bajakan. Maksudnya ya sebelum punya banyak uang, bukan sekarang juga belum punya banyak uang sih. Jadi kayak dengan tabungan yang ada sekarang, saya juga ngerasa dan dengan pengetahuan yang saya tahu, menonton film dengan secara resmi itu punya apa ya, sensasi yang lebih menenangkan lah. Apalagi tahu ketika saya sedikit banyak juga tahu tuh industri filmnya seperti apa. Kayak saya juga kenal orang yang bekerja di kru film, kerja di PH, produser, orang agensi yang ngurusin promosi film saya kenal. Jadi saya tahu betapa sulitnya sebuah film itu bisa rilis di bioskop dan ditonton orang banyak gitu. Jadi kayak kalau saya kenal dengan orangnya dan saya ngebajak filmnya, kayaknya itu hal yang sangat tidak elok gitu. Seperti itu. Jadi ya intinya nih videonya tentang apa sih? Ya tentang mental bajak membajak sebuah karya seni itu ya bukan problem dari SDM-nya yang kurang, ya ekonominya kurang, bukan, karena emang tidak banyak yang mereka nggak paham kalau itu tuh yang mereka tonton tuh salah gitu. Banyak, tapi ada juga sebenarnya tahu itu salah tapi dilakuin juga. Nah itu gitu. Ya mental gratisan lah gitu. Ya paling mungkin itu aja video saya mengomentari fenomena tentang bajak membajak film. Dan entahlah kalian bisa ngambil hikmahnya seperti apa, atau kalian pernah di fase dulu pernah ngebajak film juga, nonton nonton film bajakan, dan sekarang ibaratnya udah lebih punya banyak uang untuk bisa menikmati secara legal. Silahkan komentar di bawah. Atau kalian juga salah satu yang apa ya, yang paham itu salah dan tetap melakukan pembajakan, melakukan nonton film bajakan. Silakan komentar di bawah, silakan berdiskusi dengan saya, apa ya, menanggapi komentar saya soal inilah. Ya dan mungkin itu aja lah video random saya untuk hari ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.